Mr. Queen episode 4. Ratu menyadari bahwa raja adalah orang yang ingin membunuhnya pada malam itu. Aku harus berhati-hati di depannya agar aku bisa bertahan di sini, gumam ratu dalam hati sambil menatap raja. Raja bersiap mengeluarkan pisau dari tangan kirinya. Namun melihat ratu yang hanya diam, raja memilih memasukkan kembali pisaunya. Raja memberikan secangkir teh untuk ratu. Ratu tidak meminum teh tersebut. Ratu memilih mengembalikan teh tersebut ke raja. Ini untukmu saja, sebagai tanda kasih sayang. Ratu berpikir dia akan diracuni. Raja meminum teh tersebut, kemudian secara tiba-tiba langsung meminumkan pada ratu. Tujuan raja agar ratu meminum teh tersebut, karena di dalam teh tersebut sudah diberi obat kejujuran oleh raja. Ratu kesal, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu pikir aku akan meracunimu? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Apakah ada hal yang seharusnya tidak kamu dengar? Ucap raja. Malam itu, kamu mencoba membunuhku, membunuh istrimu. Apakah kamu manusia? Ucap ratu dengan emosi. Ratu menarik tangan raja. Kamu berani terhadapku karena aku lemah. Lakukan lagi. Silakan bunuh wanita lemah ini. Raja terpaku mendengar ucapan ratu. Akhirnya raja memilih pergi dari sana. Raja pergi ke ruang kerjanya. Kemudian disusul oleh Pangeran Yongpyong sebagai pengawal kerajaan. Bagaimana? Apa yang terjadi? Tanya Yongpyong. Jika aku menyerang ratu karena dia lemah, lalu apa bedanya aku dengan mereka? Gumam raja. Yongpyong mencoba meyakinkan raja bahwa itu bukan masalah besar. Yang mulia, ingatlah. Ratu merupakan bagian dari klan Kim. Kita harus tetap berhati-hati dengannya. Raja memiliki pendapat lain. Raja merasa ratu bukan orang yang seperti mereka pikirkan selama ini. Pedagang mengatakan kepada Byong-in bahwa kain yang dibawanya adalah kain yang berasal dari istana. Istana, gumam Byong-in sambil berpikir. Pelayan Huajin diculik oleh seseorang yang misterius, kemudian dia dipaksa mengatakan siapa yang mendorong ratu. Ibu Suri Agung dan Kim Jewagun berdiskusi mengenai rencana mereka untuk membuktikan bahwa selir Huajin yang telah mendorong ratu jatuh ke danau. Dasar psikopat. Aku pikir dia hanya raja boneka tapi ternyata dia hanya berpura-pura. Jika aku mengeksposnya maka akan terjadi konflik politik yang besar dan itu akan membahayakan aku. Sepertinya lebih baik aku diam saja sampai air danau terisi. Gumam ratu. Tidak lama kemudian Dayang Choi datang. Yang mulia, Ibu Suri Agung memanggil Anda. Ibu Suri Agung memerintahkan ratu untuk memilih 3 selir lagi. Ratu pun dengan senang hati melakukannya. Karena jiwanya pria, tentu saja ratu sangat senang akan bertemu banyak wanita. Ratu kembali membuat ulah di dapur kerajaan. Koki kerajaan hanya bisa menggerutu melihat tingkah ratu yang selalu menghabiskan bahan makanan yang langka. Ratu pergi ke danau untuk memantau apakah air danau sudah terisi. Betapa kecewanya ratu saat melihat air danau ternyata baru sedikit yang terisi. Kenapa hanya sedikit? Apakah kalian malas-malasan? Kami sudah bekerja sepanjang malam yang mulia, sahut seorang Kasim. Ratu tidak puas dengan jawaban Kasim. Sepertinya, aku harus mengawasi mereka sendiri, gumam ratu. Selir Huajin mulai khawatir dengan Owol pelayan pribadinya. Dia tidak pernah pergi tanpa pamit, namun sampai sekarang dia belum kembali. Ibu Surijo datang. Di sini kamu hanya bisa mempercayai aku, itulah cara satu-satunya agar kamu dan dia bisa hidup. Kamu harus menceritakan semuanya kepadaku. Raja, Pangeran Yongpyong dan Huajin bertemu diam-diam. Mereka berencana membuat kesaksian palsu untuk menuduh Huajin. Ucap Yongpyong.
Aku pikir aku telah salah paham kepada ratu. Tapi ternyata ratu telah merencanakan semua ini, ucap raja. Raja menenangkan Huajin. Tenang saja, aku akan melindungimu. Meskipun aku harus berlutut atau berpura-pura bodoh di depan mereka. Huajin dan Yongpyong khawatir dengan maksud raja. Mereka meminta agar raja jangan bertindak gegabah. Huajin berlutut di depan istana. Yang mulia, aku akan melindungimu, ucap Huajin dalam hati. Nyonya Huajin tidak melakukan apapun. Kamu tidak bisa mengubah kebenaran meskipun membunuhku, gumam Owl lemah. Ratu sedang bermain dengan Heonyon menggunakan seutas benang, tiba-tiba benangnya putus. Astaga, lemah sekali benang ini, ucap Ratu sambil mencari benang baru. Saat mencari benang baru, Ratu menemukan kain yang terdapat sulaman tulisan. Tinggalkan dirimu yang palsu, gumam Ratu. Apa maksudnya? Tanya Ratu. Hongyon menjelaskan dulu sebelum Ratu terjatuh di danau. Ratu sangat sering menyulam surat-surat. Aku tidak mengerti artinya karena aku tidak bisa membaca. Tapi aku yakin itu pasti sebuah puisi yang indah. Ratu mulai menyadari sesuatu. Jo Huajin salah. Kim Soyoung tidak mencoba menjebak Huajin. Dia memang ingin mengakhiri hidupnya. Gumam Ratu dalam hati. Raja menghampiri Ratu dengan emosi. Apakah kamu sedang balas dendam terhadapku? Kamu mengatakan padaku untuk tidak menindas yang lemah. Tapi sekarang kamu menindas orang yang lemah. Ratu kebingungan. Kenapa kamu marah? Bukankah harusnya aku yang marah karena kejadian kemarin? Raja tidak menggubris Ratu. Ia memilih pergi dari sana. Dayang Choi bertanya ke salah satu kasim raja. Lalu Dayang Choi berbisik ke Ratu. Ratu terkejut mendengarnya. Apa? Huajin mengakui semuanya di depan Ibu Suri Agung. Aku yang telah mendorong Ratu ke danau. Aku bersedia menerima semua hukuman. Tolong jangan sakiti siapapun yang tidak bersalah. Ibu Suri Agung tersenyum licik. Raja berusaha menyelamatkan Huajin. Yang mulia, selir Huajin sudah mengakuinya bahwa dia yang mencelakai Ratu, ucap Ibu Suri Agung. Aku adalah pelakunya, ucap Huajin dengan bergetar. Raja menatap Huajin. Jangan sentuh Huajin, aku akan mengakui semuanya, ucap Raja lantang. Yang mulia, kumohon jangan, ucap Huajin sedih. Tepat saat itu Ratu menghentikan adegan dramatis tersebut, berhenti. Ratu maju ke depan kemudian berlutut, aku akan mengungkap kebenaran. Malam itu, aku yang mencoba bunuh diri. Semua orang yang berada di sana terkejut. Ibu Suri Agung dan Menteri Kim menatap Ratu seakan tidak percaya dengan sikap Ratu. Review Merqueen episode 4. Permasalahan di episode awal terjawab sudah bahwa Ratu memang bunuh diri, bukan dibunuh siapapun. Ratu sepertinya sudah menyerah dengan hidupnya karena ia merasa kesepian. Bahkan cintanya ke raja tidak terbalas. Nah, supaya teman-teman bisa nyambung sama ceritanya, silakan tonton dulu episode sebelumnya di sini.